sebagai landasan dasar negara, tetapi juga sebagai paradigma ilmiah dalam pengembangan ilmu pertahanan dan keamanan nasional. Sebagai sistem nilai, Pancasila merupakan kerangka landasan, cara, arah tujuan bagi pertahanan dan keamanan nasional yang tercermin dalam sistem keamanan dan pertahanan rakyat semesta atau disingkat menjadi Sistem HAM Rata, yang melibatkan seluruh komponen untuk menjaga kedaulatan negara. Nilai-nilai luhur Pancasila memberikan arah agar pengembangan pertahanan tidak semata-mata mengejar militer saja, tetapi juga berpihak kepada kemanusiaan, keadilan, dan persatuan bangsa. Yaitu yang kedua, nilai-nilai Pancasila dan relevansinya dalam pertahanan dan keamanan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu segala bentuk ilmu pertahanan harus berdasarkan moral dan etika yang menghormati nilai-nilai ketuhanan. Contohnya, pengembangan senjata harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan tidak digunakan untuk menindas rakyat atau melanggar HAM. Yang kedua, prajurit TNI dilatih dengan pembinaan mental spiritual yang sejalan dengan ajaran agama masing-masing. Selanjutnya yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu ilmu dan teknologi pertahanan dikembangkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya, penanganan konflik bersenjata dilakukan dengan pendekatan persuasif sebelum kekuatan militer digunakan. Contoh selanjutnya, pelatihan pasukan perdamaian PBB dari Indonesia dilandasi prinsip perlindungan warga sipil. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu pertahanan dan keamanan dikembangkan untuk memperkuat kesatuan bangsa. Contohnya, sistem pertahanan semesta melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk rakyat sipil. Contoh selanjutnya, pendidikan bela negara diberikan kepada mahasiswa, ASN, dan pelajar untuk memperkuat cinta tanah air. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yaitu kebijakan pertahanan melibatkan musyawarah dan partisipasi rakyat. Contohnya, kebijakan alutsista atau kebijakan strategis militer dibahas dan disetujui bersama DPR. Contoh selanjutnya, pembuatan undang-undang pertahanan melibatkan aspirasi dari masyarakat sipil atau pakar. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu pertahanan dikembangkan untuk memberikan rasa aman secara merata kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Contohnya, pemerataan pembangunan pos TNI atau Polri hingga ke wilayah perbatasan, pedalaman, dan pulau terluar. Contoh selanjutnya, sistem peringatan dini bersama dan keamanan siber juga dikembangkan untuk melindungi masyarakat luas, bukan hanya instansi. Cukup sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tantangan dan penerapan strategis. Yang pertama, tantangan. Di tantangan ini ada ancaman siber, radikalisme, dan perang informasi. Yang kedua, ketergantungan teknologi asing dalam pertahanan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan strategis. Yang pertama, mendorong riset mandiri di bidang pertahanan berbasis nilai Pancasila. Yang kedua, meningkatkan kerjasama sipil militer dalam penanggulangan bencana dan keamanan siber. Yang ketiga, menjaga netralitas TNI dan profesionalisme aparat. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, materi yang akan saya sampaikan itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan ilmu pertahanan dan juga keamanan berbasis Pancasila. Nah, yang pertama itu ada ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan faktor utama dalam menentukan arah dan juga batas pengembangan ilmu pertahanan dan juga keamanan. Nilai-nilainya itu membatasi agar ilmu pertahanan itu tidak bertentangan dengan moral, hak asasi manusia, sama demokrasi. Dan kemudian yang kedua ada kemajuan teknologi dan juga ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi global kayak modern seperti ini, seperti AI, terus ada militer, terus ada drone, ada cyber security, menuntut integrasi dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak digunakan secara diskriminatif ataupun diskriminatif. Maksudnya itu adalah ia tidak merusak sehingga ia tidak menghancurkan perkembangan teknologi global seperti saat ini. Kemudian ada ancaman global dalam regional. Contohnya itu adalah ancaman non-konvensional seperti terorisme, terus ada kejahatan, dan juga perang informasi dan juga opini. Menjadi pemicu berkembangnya pendekatan pertahanan berbasis nilai kebangsaan. Kemudian ada namanya kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu seperti program bela negara, kemudian ada ketahanan nasional, ada juga penguatan industri pertahanan juga keamanan dalam negeri, menjadi faktor utama atau faktor penggerak pengembangan ilmu pertahanan di dalam Indonesia. Kemudian yang terakhir ada kerjasama internasional, sehingga Indonesia itu kan kerjasama dengan negara lain seperti PBB ataupun latihan militer bersama. Itu juga merupakan salah satu keamanan yang harus dilakukan antar sesama negara luar ya. Jadi Indonesia itu kerjasama dengan negara lain agar dia bisa menjaga negara dia dan juga negara tetangganya. Kemudian itu tetap harus dijalankan berdasarkan prinsip Pancasila agar tidak mengancam kedaulatan ataupun nilai kemanusiaan. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Dari yang kelima yaitu contoh konkret implementasi Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, sila pertama ketuhanan, implementasi dalam pertahanan, etika militer dalam kode etik TNI. Contohnya pendidikan agama dalam pelatihan militer.
Terus yang kedua, kemanusiaan, pendekatan non-kekerasan, contohnya penanganan konflik horizontal dengan negosiasi. Yang ketiga, persatuan, wawasan Nusantara dan bela negara, pelibatan masyarakat dalam latihan TNI. Yang keempat, kerakyatan, pengambilan kebijakan pertahanan secara demokratis, contohnya DPR mengawasi anggaran pertahanan. Yang kelima, keadilan sosial, keamanan untuk semua lapisan, contohnya pembangunan pos keamanan di wilayah terpencil.